Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Gustiani dengan NIM 8598686965, mahasiswi semester 5 Universitas Terbuka UPWJJ Medan. Kali ini saya akan menampilkan tugas pembelajaran terpadu di SD PDGK 4205, yaitu simulasi praktek mengajar tanpa siswa dengan tutor Bapak Dr. Maulana Arafat Lubis, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak hebat. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan ceria ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Hari ini berdoanya dipimpin sama ibu guru ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, untuk menanamkan rasa jiwa nasionalisme kita, Ibu mau tunjuk satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila di depan kelas. Hari ini Ibu akan menunjuk Putri untuk memimpin di depan kelas. Silakan Putri. Wah, terima kasih Putri sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Terima kasih juga untuk murid-murid Ibu yang anak-anak hebat yang sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Seperti biasa, Ibu mau kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan yang pertama, tidak boleh ada yang berbicara ketika Ibu sedang menjelaskan. Yang kedua, apa? Tidak ada yang boleh mengganggu teman selagi belajar. Yang ketiga, terima kasih. Baiklah, Ibu Guru lanjut ya. Sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya, siapa yang kira-kira yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya, apa Cindy? Benar sekali, materi minggu lalu kita mengenai pengenalan diri dan lingkungan sekitar. Lalu, hari ini kita akan membahas materi apa Ibu Guru? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Baiklah, sebelum memulai materi, Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia berdasarkan jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengenal berbagai jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Oke, sekarang Ibu Guru mau kalian mengambil 3 barang yang kalian butuhkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu kasih waktu 5 detik ya. Ibu hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, sudah diambil semua 3 barang itu. Sekarang Ibu mau tanya ke Nafisa. Nafisa mengambil barang apa ya? Buku, terus pulpen, pensil. Oke, buku, pulpen, dan pensil. Ada yang lain? Iya, apa? Rio, kamu ambil apa? Kotak pensil. Terus buku, botol aqua atau air minum. Oke. Terima kasih kepada Nafisa dan Rio yang sudah menyebutkan ketiga barang yang diambil. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa ya Nafisa dan Rio mengambil ketiga barang itu? Ada yang bisa menjawab? Iya, pintar. Lagi? Ibu rangkum ya. Tadi katanya Nafisa mengambil barang tersebut karena pada saat pembelajaran kita akan menulis. Menulis membutuhkan buku dan pulpen. Jadi Nafisa membutuhkan buku dan pulpen. Sedangkan Rio katanya selagi kita belajar terkadang dia mengalami kehausan. Jadi dia mengambil 1 air minum. Anak-anak hebat, apakah kalian pernah merasakan lapar? Pernah? Lalu ketika kalian merasakan lapar, apa yang kalian butuhkan? Makan, iya benar. Terus apakah kebutuhan manusia itu hanya makan saja? Tidak, apa saja? Tempat tinggal, iya pintar. Terus pakaian, benar. Kira-kira makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian itu termasuk jenis kebutuhan manusia apa ya? Ada yang tahu? Akan kita ulang. Perlu diketahui
ketahui, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan manusia untuk mencapai kepuasan rohani dan jasmani, serta menjamin keberlangsungan hidup. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir, ketiga, kebutuhan tersier. Baiklah, kita akan masuki kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kita garis bawahi ya, kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Kira-kira contohnya apa ya? Iya, pinter. Yang lain? Iya, apa Tasya? Nah, Ibu rangkum ya contoh dari jawaban kalian semua. Kebutuhan primer yang pertama itu ada tempat tinggal, tempat kita untuk berlindung. Yang kedua ada makan dan minum, nutrisi untuk kita bertahan hidup. Yang ketiga itu ada pakaian yang melindungi tubuh kita dari cuaca. Baiklah, kita akan masuki kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini biasanya bisa ditunda jika pemenuhan setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya apa ya kira-kira? Contohnya iya, barang-barang atau alat-alat elektronik seperti televisi, handphone, kipas angin, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuki kebutuhan yang terakhir, yaitu kebutuhan yang ketiga, kebutuhan tersier. Iya, benar sekali. Contoh dari kebutuhan tersier seperti perhiasan, gadget yang canggih, liburan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Anak-anak hebat, jadi kira-kira antara kebutuhan dan keinginan manusia apakah sama? Apa? Oh iya, tentu berbeda. Ibu rangkum pada tabel di samping ya. Perbedaannya, coba diperhatikan ya tabel di samping. Nih ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, sedangkan keinginan bisa ditunda. Kalau kebutuhan bersifat mendesak, sedangkan keinginan tidak mendesak. Kalau kebutuhan berdampak besar, sedangkan keinginan berdampak kecil. Kelihatannya muka-mukanya sudah mulai jenuh nih. Ibu ada ice breaking untuk kalian. Oke, semua silakan berdiri. Oke, semuanya anak-anak hebat, tepuk semangat. Semangat. Oke, dengarkan instruksi dari ibu ya. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, sudah konsentrasi. Untuk pembelajaran hari ini supaya lebih menarik lagi, ibu ada lagu untuk kalian. Apa ya kira-kira? Baik anak-anak hebat, kita akan menyanyikan lagu Kebutuhan Manusia. Di sini ada liriknya, sama-sama kita lihat dan sama-sama kita nyanyikan ya. Kebutuhan manusia menurut kepentingannya itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Primer paling mendasar harus kita penuhi. Contohnya ada sandang, pangan, dan juga papan. Contohnya ada sandang, pangan, dan juga papan. Sekunder penunjang hidup, contohnya televisi, kulkas, dan juga ada pendingin ruangan. Bisa kita penuhi jika primer terpenuhi. Tersier itu untuk meningkatkan harga diri atau gengsi, dan juga ada kebutuhan mewah. Contohnya ada mobil, perhiasan, dan handphone. Pisahkan kebutuhan yang paling utama. Ada juga sampingan atau keinginan. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Apakah pembelajaran hari ini menarik dan menyenangkan? Alhamdulillah, jika kesan pada kalian menarik dan menyenangkan, Ibu Guru merasa senang. Nah, coba perhatikan, di samping Ibu Guru ada 3 lembar kerja untuk peserta didik atau LKPD.
Yang soal pertama itu menjodohkan. Coba kalian perhatikan sama-sama. Nah, ada beberapa soal. Seperti soal yang pertama itu ada gambar mobil. Kira-kira mobil itu termasuk kebutuhan apa ya? Sekunder, primer, atau tersier? Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, kalian tarik garis dan kalian jodohkan, oke? Nah, coba kalian perhatikan di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini terdapat dua gambar yang berbeda antara bakso dan boneka. Kalian diminta untuk menuliskan di buku tulis kalian mana benda yang merupakan kebutuhan dan keinginan, serta berikan alasannya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Karena di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, jadi Ibu mau di akhir pembelajaran kita juga menyanyikan lagu nasional ya anak-anak. Ibu mau kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dipimpin oleh Dinar. Silakan maju ke depan. Terima kasih. Nah, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa ya anak-anak. Sebelum berdoa seperti biasa, tangan ke atas. Bisa? Oke, 3, 2, 1. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.